titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Ingat, adanya sakit itu sebagai penggugur dosa. Adanya dosa berarti karena adanya kesalahan. Ya. Adanya kesalahan. Nah, kesalahannya apa? Lihat, mata itu wilayah mana? Di atas leher. Disebutnya wilayah dunia. Berawal dari keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Melihat segala sesuatu dunia yang dikedepankan. Mata disebutnya wilayah Nabi Sulaiman. Dituliskan dalam Al-Quran kisahnya, Nabi Sulaiman adalah salah satu nabi yang paling bijak. Jangan sampai pandangan kita melahirkan rasa ketidakbijaksanaan dengan apa yang kita lihat. Melihat sesuatu berujung pada tidak bijaksana. Melihat seseorang lahir tidak bijaksana, maka akan muncul penyakit pada matanya. Baik itu mata minus, mata silinder, glukoma, katarak, rabun, dan lain sebagainya. Lantas bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita berzikir. Allah menitipkan kita penyakit, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Allah titipkan kita penyakit, Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Ya, untuk taubat. Jadi adanya sakit itu pesannya bukan zikir. Ya mengingat Allah iya, namun bukan zikir ini, zikir itu, bukan. Adanya sakit itu Allah berpesan kepada kita untuk taubat. Jelas sekali firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka kunci paling utama adalah taubat, memohon ampun kepada Allah. Apa itu taubat? Akui kesalahan. Adanya mata yang tidak bijak ketika melihat sesuatu. Adanya mata yang kurang bijak ketika melihat sesuatu. Adanya dosa-dosa pandangan. Adanya mata yang hanya dilihat untuk perkara dunia. Keinginan, harapan, angan-angan dunia yang berlebih. Mohon ampunlah kepada Allah. Lalu mohon. Ya Allah, hamba mohon. Karuniakanlah hamba kesembuhan. Sembuh pada mata ini. Sembuh yang melahirkan ketaatan. Lantas bagaimana jalan sembuh penyakit mata? Ini teman-teman. Ditulis dalam sebuah kitab. Mukjizat Gerakan Sholat. Ketika sholat, dalam keadaan bersujud, bukalah matamu. Lihatlah satu titik yang ada di tempat sujudmu. Baik itu sejadah, lantai, karpet, apapun itu. Yang penting buka mata, fokus dengan satu titik. Karena di saat itu kornea mata membesar dan mengecil. Ia sedang merefresh dirinya, memperbaiki saraf-sarafnya. Dengan kekuatan dalam kolbunya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Kolbu adalah jantung. Fungsi dari jantung memompa darah. Ketika kolbunya berzikir, jantung memompa darah, darahnya pun berzikir. Darah yang berzikir akan mengalir ke seluruh organ dalam tubuh kita. Setiap kali daerah yang dialiri, jika ada sesuatu yang bermasalah, pasti sembuh. Jika ada penyakit mata, darahnya mengalir ke mata, matanya pun sembuh. Namun lihatlah sujud. Sujud itu tidak serta-merta hanya gerakannya saja yang sujud. Namun hadirkanlah. Sujud itu bagikan air. Mencari tempat rendah untuk bermuara. Maka Pak, lepaskan segala sifat keras kepala. Lepaskan segala sifat keras kepala. Lepaskan segala sifat besar kepala. Tundukkan serendah-rendahnya diri kita di hadapan Allah. Akui dosa dan kesalahan kita. Mohon ampun kepadanya. Menangislah yang lirih dalam keheningan malam. Bermunajat. Cukup alam semesta yang menjadi saksinya. Malaikat yang mengaminkan doanya. Masya Allah, barakallah. So, dengan seperti itu, maka Anda akan mendapatkan sembuh yang berkah. Sembuh yang diiringi dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah. Jadi adanya sakit itu, Allah bukan sedang nyuruh kita cari obat. Dah obat mah milik Allah. Allah sendiri yang berfirman. Wa idza maritu fahuwa yashfin. Apapun penyakit kita, apapun sakitnya kita, apapun jenisnya penyakitnya, Allah yang maha menyembuhkan, Allah yang maha memberikan pertolongan, Allah yang maha memberikan kemudahan. Allah di mana? Allah berfirman, aku dekat, sedekat urat nadimu. Ada Allah yang maha dekat, kenapa nggak didekati dulu? Malah sibuk ikhtiar ke sana, sibuk ikhtiar kemari, sibuk kemana-mana. Ada yang maha dekat, maha menyembuhkan, kenapa nggak didekati dulu? Malah sibuk ikhtiar kemana-mana, sampai ke luar negeri, segala macam dicari. Padahal ada Allah yang maha dekat, kenapa nggak didekati? Apakah dengan adanya sakit, Allah sedang ngasih kuis? Obat apa yang terbaik? Akhirnya kita bertanya-tanya, obatnya apa, obatnya apa, obatnya apa? Apakah Allah sedang ngasih perlombaan, terapi apa yang terbaik? Akhirnya cari terapi sini, cari terapi situ, cari kemana-mana. Padahal pesan Allah itu apa?
Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukafir ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannah. Itulah pesan Allah. Nyuruh kita taubat, bukan cari obat. Paham di sini? Waalaikumsalam semuanya. Allah itu berpesan kepada kita nyuruh taubat, bukan cari obat. Jika kita udah meminta maaf kepada Allah, kita bertobat, akui kesalahan kita, berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, kita mohon kepada Allah. Ya Allah, Engkaulah Rabb yang maha menyembuhkan. Hamba mohon ya Allah, berilah kesembuhan itu untuk hamba. Sembuh yang melahirkan ketaatan hamba kepadamu. Jika Allah ampuni dosa kita, Allah menghendaki, Allah meridhoi doa kita, Allah menghendaki kita sembuh. Andaikan sembuhnya kita harus dengan obat, pasti Allah akan pertemukan obat yang terbaik. Allah akan datangkan obat yang terbaik. Andaikan sembuhnya kita harus lewat dokter, lewat ustadz, lewat kiai, lewat herbal, lewat terapi, pasti Allah akan bimbing langkah kaki kita untuk bertemu dengan sembuhnya kita. Karena apa? Karena jika Allah sudah ikut andil, Allah sudah menghendaki diri kita sembuh, satu butir nasi aja bisa jadi jalan sembuh, seteguk air aja bisa jadi jalan sembuh. Makanya ketika mau minum, doain airnya. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah atas rezekimu sehingga hamba saat ini masih bisa minum. Dengan air Engkau jadikan sumber kehidupan. Hamba mohon kepadamu ya Allah, jadikan air ini pula jalan kesembuhan segala penyakit-penyakit hamba. Ya Allah, dengan berkahnya salawat hamba bermunajat. Tutuplah dengan surat Ummul Kitab. Bacalah Al-Fatihah. Lalu tiupkan. Lalu diminum. Minumnya dengan tangan kanan. Caranya minum gimana agar jadi obat? Seperti ini cara minumnya. Cukup 3 tegukan. Nanti kalau airnya sudah turun, minum lagi 3 tegukan. Cukup dengan cara seperti itu. Lumayan, dada langsung enteng, tenggorokan langsung basah. Air yang sudah didoakan bisa jadi obat. Karena obat itu nggak usah nyari jauh-jauh. Obat itu ada pada diri kita sendiri. Karena tubuh kita itu sudah diciptakan sakti oleh Allah. Mampu menyembuhkan penyakitnya sendiri. Mampu mengobati dirinya sendiri. Mampu memperbaiki dirinya sendiri. Itulah tubuh kita. Tugas kita itu apa? Jaga amanah ini dengan baik. Penuhi haknya. Apa sih haknya tubuh? 1, istirahat. Maka jangan sampai badannya istirahat, pikirannya nggak istirahat. Sok, penyakit asam lambung. Penyakit segala macam akan muncul. Insomnia, vertigo. Kenapa? Jasadnya istirahat, pikirannya nggak istirahat. Itu sama saja kita masih zolim pada diri sendiri. Tubuh kita butuh hak. Apa haknya? Ada gizi, ada vitamin, ada protein, ada karbo, dan lain sebagainya. Penuhi haknya. Maka tubuh kita pasti sehat. Makanya kalau kita udah memenuhi hak tubuh kita, segala penyakit yang ada dalam tubuh sembuh. Namun kalau haknya udah dipenuhi, ikhtiar sudah dilakukan, ternyata penyakitnya belum sembuh, berarti itu yang harus diobatin bukan jasadnya. Yang harus diobatin adalah ruhaninya. Ya, kan sering sehat lahir batin, sehat jasmani rohani. Pret, orang buktinya hanya apa? Sibuk ngobatin jasad, ruhaninya pada nggak diobatin. So, kalau lagi sakit kepala, sibuk cari obat sakit kepala. Kalau lagi sakit badan, sibuk cari obat sakit badan. Kalau lagi sakit perut, sibuk cari obat sakit perut. Namun ketika hatinya berpenyakit, boro-boro diobatin. Sadar hatinya sakit juga enggak. Apakah ini bukan masalah? Yuk. Jangan sibuk ngobatin jasad mulu atau udah. Sibuk sekali-kali sibukin. Ngobatin perkara batin. Ngobatin perkara hati. Ngobatin perkara ruhani. Gitu ya. Soalnya apa? Kalau hatinya sehat, semuanya sehat. Penyakitnya sembuh, badannya sehat, kehidupannya sehat, ekonominya sehat, rumah tangganya sehat. Itu kalau hatinya sehat, kalau ruhaninya sehat. Kalau hatinya berpenyakit, ruhaninya berpenyakit, badannya sakit, sakitnya lama sembuh, rumah tangganya sakit, ekonominya sakit, kehidupannya sakit. Kenapa? Karena hatinya sakit.
Inilah sabda daripada Rasulullah. Jika segumpal daging baik, semuanya akan ikut baik. Itu ya teman-teman ya. Yuk teman-teman, jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, jangan lupa support dakwahnya dengan teman-teman. Silakan dibagikan kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Karena boleh jadi di luar sana ada orang-orang yang sedang putus asa dengan penyakit-penyakitnya. Ada orang-orang yang sedang putus asa dengan masalah dalam hidupnya. Semoga dengan adanya room ini bisa menjadi jalan hidayah, bisa jadi jalan kebaikan, jadi jalan keberkahan. Maka jadikan diri kita sebagai perantara kebaikannya. Yuk, tebarkan benih-benih kebaikan. Share sebanyak-banyaknya kepada saudara-saudara kita. Silakan. Share sebanyak-banyaknya kepada keluarga kita. Silakan. Bismillah, semoga menjadi perantara kebaikan. Ya. Jika teman-teman merasa room ini bermanfaat, yuk ikuti support dakwahnya dengan teman-teman ikut menjadi bagiannya. Yuk di tap-tap. Bismillah, semoga angkanya sampai di angka 300 ya. Yang ini bisa disampai 100. Ini 300. Ya, semangat semuanya. Jadilah diri kita orang-orang yang bermanfaat. Yuk. Jika melakukan satu kebaikan dengan cara seperti ini aja tidak bisa, apalagi melakukan kebaikan yang lain. Itu. Bukankah barang siapa yang menolong agama Allah, Allah akan tolong kehidupannya? Yuk, jadikan diri kita sebagai tangan-tangannya. Sehingga kita sadar, wujudku ciptaannya, wajahku karuniannya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Yuk, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, nilai ya teman-teman ya. Kalau udah kayak gitu mah enak nanti. Barakallah. Kalau udah kayak gitu enak. Barakallah Ibu Hamidah, barakallah. Enak nggak kalau udah kayak gitu? Kalau sudah menyadari wujudku ciptaannya, wajahku karunianya, tanganku bimbingannya, di pundakku amanahnya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya, di kolbuku asmanya, ucapanku utusannya. Waalaikumsalam. Enak kan kalau udah kayak gitu? Kita sadar wujudku ciptaannya. Kita itu diciptakan dari Allah. Ya, udah tahu ini adalah ciptaan Allah, jangan dirombak. Kita lahir original, kalau bisa pulangnya original. Jangan bawa-bawa plastik. Kita datangnya original, kalau bisa pulangnya juga original. Wajahku karunianya, syukuri karunia yang ada. Nggak usah disulam-sulam. Ya, nggak usah ditambahi plastik. Nggak usah yang digimana-gimanain. Syukuri karunianya. Tanganku bimbingannya. Ayo, jadikan tangan kita ketika di atas memberikan kebaikan. Ketika di bawah menengadahkan, doakan kebaikan. Tuh teman-teman. Jadikan tangan kita perantara kebaikan-kebaikan. Salah satunya Pak, tebarlah benih-benih kebaikan. Dengan kita share, kita bagikan. Itu salah satunya. Ya, jadikan tangan kita perantara kebaikan. Iya, karena ada orang yang pulangnya bawa plastik, nempel di wajah ada plastiknya, nempel di hidung, kemudian nempel lagi ada sulaman lagi di mata. Ya, betul. Daripada uangnya dibeli pakai untuk beli plastik, mending dipakai tuh santunan anak yatim. Mati bawa plastik. Dah. Ya, itu ya. Kalau buku asmanya. Jadi mengingat Allah dengan asma-asmanya. Jangan diisi keinginan angan-angan. Isinya bukan lagi asmanya, isinya pengen mobil, pengen rumah, pengen macam-macam. Ya pasti akan bermasalah gitu teman-teman. Jadi kalau bisa datang original, pulang juga original. Saya punya adik.
Saya punya adik. Saya punya adik. Hati orang tua. Lisanya pernah menggores luka hati mertua. Yuk. Aman kok di sini? Aman di sini. Kalau di saya aman. Coba teman-teman scroll dulu. Teman-teman scroll dulu. Yuk di scroll dulu. Di scroll dulu. Kalau di saya aman tuh. Aman lancar jaya. Ya. Ya di scroll dulu aja. Nge-lag. Tuh wifi-nya. Nge-lag ya. Sekarang udah aman ya. Sekarang sudah aman ya. Ini iya deh, wifi-nya lagi apa? Cepet banget. Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, yaitu penyakit yang ada di leher. Penyakit yang ada di leher. Leher adalah batas dunia dan akhirat. Adanya kita di dunia, kita dilahirkan oleh orang tua kita. Adanya kita di akhirat, kita meninggalkan warisan, yaitu anak keturunan kita. Jika ada penyakit pada leher, apapun penyakitnya, baik itu radang tenggorokan, amandel, gondongan, kemudian gondokan, atau mungkin benjolan, teroid, atau mungkin kelenjar getah bening, itu semua disebabkan karena apa? Adanya kesalahan kepada orang tuanya, adanya kesalahan kepada anaknya. Ya, adanya kesalahan pada orang tuanya, adanya kesalahan pada anaknya. Boleh jadi ada ucapan yang menggores luka hati orang tua. Boleh jadi adanya perilaku perbuatan yang menggores luka hati anaknya. Maka siapapun yang memiliki penyakit yang ada pada lehernya, segerakan. Minta maaf kepada orang tuamu, minta maaf kepada mertuamu, dan minta maaf kepada anakmu. Segera. Kenapa? Karena memang bisa. Di saat seorang suami istri berantem, anaknya mengetahui dia berantem, stop, akan muncul penyakit pada leher, baik pada anaknya maupun pada orang tuanya akan muncul penyakit di leher. Ya, muncul penyakit di leher. Makanya bagi teman-teman yang memiliki penyakit di leher, segera perbaiki. Minta maaf kepada orang tuamu, minta maaf kepada mertuamu, minta maaf kepada anakmu. Karena boleh jadi adanya sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataan. Kemudian muncul emosi, amarah, ucapan-ucapan yang buruk, ucapan-ucapan yang kasar yang dikeluarkan kepada orang tuanya, dikeluarkan kepada anaknya, dikeluarkan kepada mertuanya. Itu bisa jadi penyebabnya. Dan yang paling berbahaya itu ketika kenyataan tak seindah harapan, apa yang kita harapkan ternyata tidak sesuai kenyataan, akhirnya kita kecewa kepada Allah, menganggap Allah tidak adil, menganggap Allah itu jahat, menganggap Allah itu gak baik, bukan lagi benjolan. Akan muncul kelenjar getah bening. Karena kelenjar getah bening itu disebabkan karena ketidakmampuannya dalam menata hati ketika kenyataan tak seindah harapan, akhirnya menyalahkan Allah, menyalahkan keadaan. Nah, ketika kita berada di momen itu, nanti akan muncul penyakit pada leher. Salah satunya kelenjar getah bening. Lalu bagaimana jalan sembuhnya? Ingat, Allah titipkan kita penyakit, Allah bukan sedang suruh kita nyari obat. Allah titipkan kita penyakit, Allah nyuruh kita tobat. Maka segera minta maaf kepada orang-orang yang pernah kita sakiti dan bertobat kepada Allah untuk tidak mengulanginya lagi. Lantas apa ikhtiar yang bisa dilakukan? Banyak. Ketika bicara ikhtiar, kita konsultasi dengan ikhtiar yang terbaik. Itu apa? Dalam sebuah kitab namanya Tibun Nabawi, pengobatan yang diajarkan oleh Rasulullah. Apa sih jalan sembuh bagi penyakit-penyakit yang ada di leher yang diajarkan oleh Rasulullah? Banyak. Yang pertama, ya, kita bisa dengan makan nanas. Makan nanas. Ya, kita makan nanas, itu bagus. Yang kedua, bisa juga dengan apa? Madu. Ditambah bawang putih. Itu juga bagus. Yang ketiga, dengan apa? Daun sereh. Daun sirih. Bukan sereh, daun sirih. Daun sirih yang tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Berarti masih gadis gitu. Tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Berarti masih remaja. Gitu. Diangetin di atas api. Sampai dia layu dan keluar airnya. Ketika sudah keluar airnya, tempelkan di yang benjolannya. Biarkan dia menempel sampai kering. Jangan kaget kalau panas banget ya. Jangan kaget. Nanti pelan-pelan lakukan rutin, insya Allah sembuh.
Tapi tetap ya, sehebat apapun ikhtiar kita, sehebat apapun pengobatannya, ketika penyebab utamanya tidak diperbaiki, maka ikhtiar apapun akan tumpul, teman-teman. Penyebab utamanya adalah kesalahan kepada orang tua, penyebab utamanya adalah kesalahan pada mertua, penyebab utamanya adalah kesalahan pada anak. Atau mungkin ada bahasan-bahasan, ucapan-ucapan tidak baik yang dilontarkan kepada Allah. Segera mohon ampun, segera minta maaf. Ya, ya. Kalau orang tuanya udah meninggal, mohon ampun kepada Allah akan adanya kesalahan kepada orang tua. Kalau orang tuanya sudah meninggal, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah akan kesalahannya kepada orang tua. Nah, yang paling gampang mah itu makan nanas. Kalau enggak makan bawang putih atau makan minum madu. Kemudian bisa juga pakai daun sirih, diangetin di atas kompor tuh, di api, kan nanti basah tuh layu. Nah, saat basah langsung tempelin di benjolan. Biarkan dia kering sendiri, nanti lepas sendiri. Soalnya kalau udah nempel, ditarik itu agak keras. Biarkan dia nempel dan menyerap. Nah, nanti dia kering sendiri. Kalau udah kering, pelan-pelan praktekin insya Allah. Nanti adanya kanker, adanya benjolan, tumor, apapun itu insya Allah. Ya. Daun sirih, ditempel daun sirih. Misal contoh, ini daun sirih nih, nyalain kompor. Kemudian daun sirihnya di atas api diginiin. Nah, kan nanti layu tuh lembek. Nanti kalau udah lembek, tempelin di benjolannya. Set. Gitu. Nanti kalau udah ditempelin di benjolan, biarkan dia kering dengan sendirinya. Misal benjolannya di leher, tempelin di leher. Biarkan dia kering dengan sendirinya. Nanti kalau udah kering, namun jangan begitu ditempelin, jangan ditarik ya. Soalnya memang panas, rasanya tuh panas sekali. Ya, nah, biarkan dia kering dengan sendirinya, nanti dia jatuh sendiri. Tuh, lakukan rutin berulang. Usahakan sehari ya cukup saat sore hari, menjelang maghrib atau mau tidur boleh. 1 kali cukup, 2 kali juga nggak apa-apa. Ya, namun tetap ya, sehebat apapun ikhtiarnya, jika penyebabnya tidak diperbaiki, ya nggak bakal sembuh. Semahal apapun embernya, jika atap bocornya belum diperbaiki, maka bocor tidak akan sembuh. Tuh, jadi sehebat apapun terapinya, kalau penyebab penyakitnya belum diperbaiki, kesalahannya belum diperbaiki, ya nggak bakal sembuh. Atuh dah. Sirih merah boleh, sirih biasa boleh. Ya, yang penting daun sirih. Yang masih remaja ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Daun binahong beda-beda. Tapi kalau mau pakai ya silakan. Kalau yang saya pelajari dalam kitab ini tuh pakainya daun sirih. Ya, kalau yang saya pelajari di kitab ini pakainya daun sirih. Mungkin kalau daun binahong bisa ya silakan. Cuman saya belum pernah mempelajarinya. Yang saya pelajari dalam sebuah kitab yaitu daun sirih. Pak Ustadz boleh izin tanya, terapi buat gemukin badan gimana? Bahagiakan dirimu. Orang yang senantiasa membahagiakan dirinya pasti gemuk badannya. Ya. Kenapa orang itu sulit gemuk? Karena hatinya belum bisa bahagia. Kalau hatinya bahagia, badannya nanti subur. Meskipun masalahnya banyak, kalau dia tetap memilih untuk bahagia dengan caranya, sok gemuk badannya. Meskipun masalah dalam hidupnya banyak, namun dia tetap memilih bahagia dengan caranya, sok gemuk. Ya nggak, Bu? Gitu. Tapi kalau ada orang sulit untuk berbahagia, dikit-dikit baper, dikit-dikit sedih, dikit-dikit ngebatin, dikit-dikit nangis, menempatkan kebahagiaan pada mulut orang lain, menempatkan kebahagiaan pada situasi dan keadaan, target kebahagiaannya yang terlalu tinggi, sok kurus badannya. Kurus badannya. Jadi kurus. Jadi orang badannya kurus itu karena apa? Yaitu karena banyak pikiran, belum bisa bahagia. Iya, ada boleh minum madu sebelum tidur juga bisa bikin berat badan naik. Apalagi rajin berpuasa, insya Allah berat badannya naik. Yang tadinya 60 lebih, kemarin saat MCU 53. Ada orang makin baper makin gemuk. Wah, berarti
Dia pelampiasan itu, bapernya dengan makan. Ya, orang baper itu melahirkan darah rendah. Orang baperan gemuk mungkin sangat jarang dan sangat langka. Kalaupun ada, sangat jarang. Orang baperan itu rata-rata kurus badannya. Iya, nggak apa-apa. Mau gemuk, mau kurus nggak apa-apa. Yang penting sehat. Yang penting masih nikmat untuk ibadah. Ya, yang penting sehat. Yang penting masih nikmat untuk ibadah. Nggak apa-apa. Dibilang kurus, dibilang gemuk, nggak apa-apa. Aku bahagia dengan caraku. Itu. Karena target kebahagiaanku bukan penilaian pada makhluk. Target kebahagiaanku adalah ketika aku bisa menjalani ketaatan dengan kebahagiaan. Gitu. Jadi target kebahagiaan itu jangan menunggu penilaian makhluk. Ya, kecewa nanti. Itu ya. Bicara terbata-bata apa obatnya? Gak tahu obatnya apa. Mungkin dikagetin. Beneran, saya kalau ditanya tentang obat, saya nggak tahu obatnya apa. Karena saya bukan dokter dan apoteker. Orang ketika ada terbata-bata saat berbicara, berarti antara alam pikiran dan saraf pada lisannya tidak terkoneksi. Boleh jadi adanya gangguan pada saraf motorik. Sehingga apa? Apa yang ada dalam pikirannya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Nah, itu salah satu secara medis namanya ada masalah pada saraf motoriknya. Itulah kenapa orang ketika terbata-bata ditarik ubun-ubunnya, dia langsung gitu. Orang kalau terbata-bata kayak gitu. So, orang yang bicaranya terbata-bata, tarik ubun-ubunnya gini. Nanti dia kayak gitu. Ya, karena gitu, saraf motoriknya ada masalah. Sehingga apa? Memberikan sinyal kepada sistem saraf lidah yang jadi ucapan, itu jadi tidak terkoneksi dengan baik. Di pikirannya ada dia mau ngomong apa, namun lisannya sulit untuk mengucapkannya. Lantas bagaimana jalannya? Ingat, kembali ya, sebaik-baik pengobatan, itu pengobatan yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Tuh. Rasulullah bersabda semua penyakit ada obatnya dan sebaik-baik pengobatan adalah hijamah. Lakukan hijamah. Apa itu hijamah? Berbekam. Bekamlah di puncak kepala. Lakukan rutin berbekam di puncak kepala. Insya Allah bisa menjadi ikhtiarnya. Apalagi lisannya disibukkan, dibasahkan dengan zikir. Gitu. Habis keluar majelis zikir saya jatuh terpelekok sakit kaki. Majelis zikir mana? Habis pulang dari majelis zikir jatuh. Ini lagi ada aroma tidak sedap ini. Kenapa ya kaki terasa lemas buat jalan? Mungkin belum makan, itu juga bisa. Mungkin lagi puasa, itu juga bisa. Kakinya lemas dipakai untuk jalan. Dan ada kemungkinan yang terbesar adanya diabetes. Adanya diabetes juga bisa bikin kaki itu jadi lemes, buat berjalan jadi lemes, buat melangkah jadi lemes. Gitu. Saya puasa kafarat kemarin demam mindset. Apakah saya boleh lanjut puasa untuk Allah? Gini teman-teman, kan udah disampaikan. Dalam keadaan berkafarot, apapun reaksi, apapun efek saat berkafarot, nanti ada namanya efek pembersihan. Baik itu dengan muntah-muntah, dengan diare, kepala pusing, badan demam, lanjutin. Itu bukan penyakit, melainkan pembersihan. Ya, itu bukan penyakit, melainkan pembersihan. Kan udah sering disampaikan ya teman-teman ya. Ketika sedang dalam keadaan kafarot, jangan kaget kalau tiba-tiba muncul demam, badan menggigil, ada diare, ada muntah-muntah, ada sakit gigi, ada kepala pusing. Jangan kaget karena itu fase pembersihan. Itu bukan penyakit. Karena minum obat sekalipun gak sembuh. Namun itu sembuh ketika kita selesai melakukan kafarot baru sembuh. Kenapa kafarot bisa berdampak seperti itu? Ibarat kata teman-teman, kita mau sholat, baju kita kotor. Baju yang kotor layak gak dipakai untuk sholat? Baju yang kotor layak nggak dipakai untuk sholat? Nggak layak kan? Baju yang kotor mau dipakai untuk sholat, bajunya harus dicuci dulu. Lihat, baju pakaian untuk bersih. Bagaimana rangkaian untuk bersih? Direndam dulu, dikasih deterjen, dikucek dulu, disikat dulu, diperes lagi. Ada noda membandel, dikasih cairan khusus, disikat lagi, dibilas, diperas lagi. Masukin softener, diperes lagi, dianginin, dipanasin, disetrika. Baju doang.
Dari kotor pengen bersih untuk sholat melalui rangkaian yang panjang. Apalagi diri kita sang pendosa pengen menghadap kepada Allah yang Maha Suci, maka wajar jika kita melakukan pengguguran dosa, wajar kalau muncul reaksi-reaksi pada tubuh kita, itu wajar. Itu bukan sedang lagi menzolimi diri sendiri, bukan guys. Itu lagi dibersihin. Maka ketika lagi dibersihin, nikmatin. Makanya sering ya, banyak orang yang bertanya, Ustaz, saya lagi kafarat kok kayak gini, saya lagi kafarat kok itu. Apa jawaban saya? Selamat menikmati buah daripada dosa apa yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, itu seperti itu. Gak cuma 1-2 orang ketika berkafarat mengalami hal seperti itu. Hampir semua orang yang berkafarat mengalami hal seperti itu. Karena saya sampaikan, kafarat itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Tidak mungkin ketaatan akan melahirkan hal yang buruk, tidak mungkin. Adanya kotoran itu keluar karena maha baiknya Allah mengeluarkan kotoran-kotoran kita. Jadi kotorannya lagi dikeluarin, bukan berarti lagi zolim pada diri sendiri. Bukan guys, bukan. Salah penempatan, salah mengartikan kalau kayak gitu. Paham ya di sini ya? So, di sini teman-teman yang rutin kafarat, awal-awal kafarat gimana? Demam, diare, meriang, dan lain sebagainya. Namun begitu selepas kafarat, gimana rasanya? Nikmat, bahagia hidupnya, bahagia hatinya, tentram, damai hidupnya. Kita melakukan ketaatan akan berdampak satu ke badan kita, demam dan lain sebagainya. Itu bukan gara-gara apa-apa. Itu tanda Allah menerima ibadah kita. Gitu ya. Ya, saya lah ya. Makanya seperti itu ya. Ketika ini kan hari Jumat nih, banyak yang kafarat dengan makanan. Meskipun kafaratnya dengan makanan, tidak menutup kemungkinan akan terdapat reaksi-reaksi seperti yang tadi disampaikan. Tuh, ya. Makanya kafarat itu dahsyat. Ya gimana nggak dahsyat? Ancamannya di akhirat begitu dahsyatnya. Apa sih ancamannya? Allah tidak akan memberikan tempat di akhirat. Allah tidak akan menyapanya. Allah tidak akan memperhatikannya. Dan Allah tidak akan mensucikannya. Sok. Nggak dikasih tempat, nggak disapa, nggak diperhatikan, nggak disucikan. Udah dahsyat banget itu ancamannya di akhirat. Menyeramkan sekali. Makanya wajar kalau kita menjalankan ketaatan di alam dunia, apalagi kita melakukan pengguguran janji dan sumpah, akan berdampak seperti itu wajar sekali. Wajar. Karena efeknya di akhirat sangat menyeramkan. Makanya wajar efeknya di dunia dibersihkan itu wajar. Bersyukur kita masih hidup, masih diberikan kesempatan untuk membersihkan. Sok kita hidup sampai akhir hayat tidak dibersihkan, tidak digugurkan. Apa kabar akhirat kita? Penuh dengan penderitaan. Tuh teman-teman, akan penuh dengan penderitaan. Ya. Kafarat tenaga juga boleh, sama. Kafarat itu sama, apapun. Niat puasa kafarat, ya Allah, hamba niat puasa kafarat esok hari untuk diri hamba lillahi ta'ala. Niat itu bukan bahasa Arab. Niat itu bukan bahasa lisan. Niat itu adalah bahasa hati. Lega kalau udah ada jawabannya. Sejak kemarin bertanya-tanya. Gak apa-apa. Sok, coba renungkan. Dari dulu kita sering puasa. Dari dulu kita sering bagi makanan. Dari dulu kita sering menolong orang dengan tenaga kita. Dari dulu kita mungkin pernah bagi pakaian, bagi mukena sejadah dan lain sebagainya. Gak ada reaksi apa-apa tuh. Namun ketika itu yang kita niatkan adalah kafarat. Sok, kenapa ada reaksi? Berikan ada sesuatu yang dahsyat, proses spiritual yang kita lakukan. Tuh teman-teman. Dari dulu bagi makanan biasa-biasa aja kan rasanya. Dalam arti biasa-biasa ke badan gak ada reaksi apa-apa kan. Kita bagi makanan setiap sholat Jumat, kita ngasih makanan ke orang lain. Biasa-biasa aja kan. Gak ada efek yang gimana-gimana. Kita puasa Senin Kemis, kita puasa pertengahan bulan, kita puasa Ramadan. Biasa-biasa aja. Kita bagi pakaian, bagi kerudung, biasa-biasa aja.
kita membantu kesulitan orang lain dengan tenaga kita, biasa-biasa aja. Tapi kenapa ketika itu diniatkan kafarot, langsung bereaksi pada tubuh kita? Itulah dahsyatnya kafarot, teman-teman. Ya, itulah dahsyatnya kafarot. Tuh, dari dulu sedekah sering. Kenapa di badan biasa aja? Namun ketika sedekah itu diniatkan kafarot, kenapa langsung bereaksi ke tubuh? Tuh teman-teman, betapa bahayanya yang namanya dosa janji dan sumpah. Betapa bahayanya dosa janji dan sumpah. Bahaya sekali teman-teman. Bahaya sekali dosa janji dan sumpah itu. Bahaya sekali dosa janji dan sumpah itu. Dan lucunya, manusia ketika mendapatkan perintah dari Allah, wajib hukumnya menggugurkan dosa janji dan sumpah. Kebanyakan manusia justru malah bertanya-tanya, janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Perasaan saya nggak punya janji, perasaan saya nggak punya sumpah. Itu kebanyakan. Padahal udah diwajibkan oleh Allah untuk gugurkan dosa janji dan sumpah. Dia malah beralibi. Saya nggak pernah berjanji, saya nggak pernah melanggar sumpah, saya nggak pernah ngucap janji, nggak pernah ngucap sumpah. Tuh. Mungkin teman-teman yang baru bergabung, mungkin merasakan hal yang sama. Perasaan saya nggak punya janji, perasaan saya nggak punya sumpah. Ada nggak yang seperti itu? Ada nggak teman-teman yang merasa seperti itu? Apa ini? Ya. Ada ya? Ada ya? Yaitu Allah Maha Tahu. Tapi Baginda wafat. Ini gimana sih pertanyaannya, nggak nyambung? Iya, pertanyaannya nggak nyambung. Ya, kan ketika Allah perintahkan wajib hukumnya menggugurkan janji dan sumpah. Lantas apa yang ada dalam pikiran kita? Perasaan saya nggak punya janji, perasaan saya nggak punya sumpah. Janji yang mana ya? Sumpah yang mana ya? Kayak gitu kan munculnya kan? Nah, kenapa muncul perasaan seperti itu? Karena janji dan sumpah, perkara lisan itu, ya, perkara lisan itu adalah perkara yang mudah sekali dilupakan dan sulit untuk diingat. Jangan lebih pintar daripada Baginda. Maksudnya gimana sih? Coba Adventist, coba. Maksudnya gimana? Jangan lebih pintar daripada Baginda. Siapa yang lagi merasa lebih pintar, guys? Udah, di room ini adalah kumpulan para pendosa yang sedang belajar menjadi orang baik. Jika ada materi yang tidak sesuai, dilepeh aja. Jangan didengerin, dibuang aja. Kalau memang enak, ditelen. Kalau nggak enak, dilepeh. Kalau sesuai dipakai, kalau nggak sesuai dibuang. Ya, daripada ngotorin, tuh ya, daripada kita jadi lalat, gitu. Jadi kalau memang nggak sesuai, tinggalin aja. Nggak usah repot-repot kayak gitu. Di sini tuh kumpulan para pendosa, ya, kumpulan para pendosa yang sedang belajar jadi orang baik, bukan lagi belajar merasa lebih baik dari Baginda Rasulullah. Dah, sok dari segi mananya yang merasa lebih baik, gitu. Kalau punya janji belum ditepati, bolehkah digugurkan lewat puasa kafarat? Janjinya itu apa, teman-teman? Nah, karena bisa jadi itu adalah nazar. Kalau nazar itu wajib digugurkan sebagaimana apa yang kita nazarkan. Ketika janji itu kita ingat, wajib apa yang jadi janjikan itu digugurkan. Tuh, ya. Selagi kita ingat. Nah, lantas bagaimana yang tidak ingat? Kafarat. Perintahnya jelas, ada di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Ya. Ada di Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 89. Gitu ya. Sok atuh udah tinggal kerjain aja kafarot. Manfaatnya sangat luar biasa sekali, teman-teman. Manfaatnya sangat luar biasa sekali. Jumpa lagi, alhamdulillah. Amin 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 amin.